sehat Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Bu Lia, hari ini kita akan mengadakan latihan coaching ya. Iya Bu. Iya. Sebelum mengadakan latihan coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Pada sesi ini saya akan bertindak sebagai pengamat. Kemudian nanti ibu akan memanggil seorang coaching. Iya betul ya. benar. Sebelum kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Lia berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah saya akan mengamati alur cerita. Pada kegiatan coaching hari ini yaitu tujuannya identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Ya. Iya. Semoga nanti akan tampak pola kegiatan yang dilakukan. Terus yang kedua, kompetensi yang dimiliki oleh Bu Lia. Nah, itu rubrik yang akan saya gunakan pada sesi hari ini. Baik. Oke Bu Lia, kalau boleh tahu ya Bu ya, pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan? Pada kesempatan coaching hari ini ya Bu, Iya. Saya menginginkan sekali saya bisa mengembangkan kompetensi saya di misal saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot, saya bisa mendengar secara penuh, terus saya bisa mendengarkan dengan rasa begitu. Berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan Betul, oleh Bu Lia nanti. betul. Oke. Jadi ketiga kompetensi tersebut yang lebih spesifik yang ingin Ibu Lia observasi itu yang mana? Mungkin di sini saya lebih mau mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Gitu. Nah, apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot dan indikator dari ketercapaian tujuan itu seperti apa? Harapan saya ya Bu, dengan mengajukan pertanyaan berbobot, saya bisa memunculkan ide-ide dari coach saya nanti sehingga bisa tergali potensi yang dimiliki oleh coach saya nanti. Baik Bu, ini saya catat ya Bu ya. Ya. Berarti Bu Lia ingin nanti coach Ibu ya Bu ya sebagai mendapatkan solusi dan dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru. Iya, Gitu ya. betul, Bu Ibu. Lia ya. Oke. Baik. Baiklah, waktu selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Lia beserta coachnya. Ya, silakan dipanggil. Ya. Mohon izin dulu ya Iya, Bu, saya iya. panggilkan coach saya ya. Silakan. Mohon maaf Ibu, menunggu Ibu. Oh iya, tidak Karena apa-apa, Bu. kelasnya di ujung koridor tadi. Oh, Silakan iya. masuk Pak Didi. Silakan Pak Didi. Oh iya, Pak Didi ya? Iya. Iya, silakan duduk Pak Didi. Sebagai coachnya Bu Lia ya? Iya. Nah, iya. Silakan Bu Lia, saya persilakan. Izin ya Bu. Iya, silakan Bu Lia. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini Pak Didi? Alhamdulillah Bu, kita masih tetap sehat ya Bu. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Pak Didi, kira-kira apa nih yang akan kita bicarakan pada hari ini?
Gini Bu, saya itu ada sedikit mengalami kendala dalam proses pembelajaran di kelas, di mana dalam proses pembelajaran itu ada sesuatu hal yang mengganggu dalam proses pembelajarannya. Meskipun di sana ada oknum-oknumnya, tapi itu memang dengan ada seperti itu mengganggu. Ya. Nah, di dalam proses pembelajaran tersebut, saya mendapatkan ada siswa yang mengalami kesulitan untuk berkolaborasi atau kerjasama dengan kawan-kawan yang lainnya. Misalnya, ketika ada kerja kelompok seperti itu Bu ya, ada siswa ini sulit sekali untuk bersatu dengan kelompok yang lain. Karena di sini saya lihat memang ada kelompok yang lain itu memang aktif, Bu, baik cara berbicara maupun yang sebagainya dalam pembelajaran. Sementara yang ini memang orang tipenya orang nampaknya memang pendiam seperti itu ya Bu ya. Sulit sekali saya untuk menyatukan yang dimana pada waktu itu saya mengatakan, kamu kelompok sini ya, dan reaksinya tidak mau Pak. Kenapa? Pas saya tanya, kenapa? Tidak mau aja Pak. Sementara yang lain, kamu tolong ngajak si A itu untuk bergabung. Tidak mungkin enggak Pak dia bergabung Pak, tidak mungkin mau dia. Dan itu nggak mau bekerja sama dengan kami. Itu pemikiran si anak yang aktif tadi. Seperti itu masalahnya. Oke, artinya dapat saya tangkap bahwa Pak Didi ini mengalami permasalahan di dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Didi ya, khususnya dengan metode diskusi kelompok ya Pak, di mana di dalam proses pembelajaran tersebut ada siswa yang tidak bisa bergabung ya, tidak mau bergabung dengan kelompok lain ya Pak ya, dan akhirnya pembelajaran Pak Didi terkena imbasnya ya Pak ya, dan diskusi kelompok itu berjalan tidak merata begitu Pak? Iya, tidak merata, tidak seimbang ya. Iya, tidak yang untuk menyeimbangkannya antara yang aktif dengan yang tidak aktif tadi. Artinya Pak Didi ini permasalahannya tidak adanya keseimbangan ya Pak di dalam diskusi kelompok. Dan akhirnya ya artinya dalam pembelajaran tersebut tidak merata hasilnya ya Pak. Iya, hasilnya tidak memuaskan seperti itu. Dan terkadang itu Bu ya, untuk menggapai tujuan pembelajaran itu susah. Iya, oke lah yang aktif ini bisa tercapai. Bagaimana yang tidak aktif ini? Itu. Nah, Pak Didi, kira-kira nih apa penyebab sehingga tidak seimbangnya diskusi kelompok yang dilakukan? Mungkin kalau berdasarkan pengamatan saya ya Bu ya, mungkin tidak percaya dirinya, minder tadi, malu-malu tadi mungkin Bu ya, sehingga dia mengalami kesulitan untuk berkolaborasi dengan temannya. Oke, artinya terdapat siswa yang minder, yang malu-malu, yang tidak mau berkolaborasi Pak ya dengan teman yang lain. Selain itu kira-kira apa lagi Pak penyebabnya? Mungkin ada mindset pola pikir ya Bu ya, pola pikir antara yang tidak aktif dengan yang aktif tadi ya Bu ya. Yang tidak aktif tadi mungkin pola pikirnya karena dia merasa minder, tidak mungkin saya diterima di kelompok tersebut. Sementara kelompok aktif ini, dia tidak mungkin untuk bergabung di sini. Dia kan tidak bisa apa-apa. Mungkin pola pikirnya itu seperti itu. Jadi maksudnya mindset di sini dari yang mindsetnya dari yang ada yang dari yang tidak aktif tadi ya Pak ya. Dia merasa tidak mungkin saya ini bisa diterima oleh kelompok yang aktif tadi, begitu dia merasa kemampuan dirinya rendah begitu ya Pak. Iya, seperti itu. Dan kelompok yang aktif tadi merasa saya tidak mau bergabung, saya tidak mau bergabung dengan mereka, seperti itu ya Pak. Iya, seperti itu. Jadi situasinya seperti itu. Artinya penyebabnya itu adanya rasa adanya rasa percaya diri, pemalu, minder, pola pikir yang salah, ada persangka buruk terhadap temannya. Iya kan Pak? Iya, seperti itu. Adanya rasa sombong juga gitu ya Pak ya? Iya, seperti itu yang terjadi situasi di kelas tersebut. Akhirnya imbas ke pelajaran, akhirnya tidak bagus hasilnya, kurang memuaskan ya Pak ya? Iya. Pak Didi, tadi Pak Didi sudah mengungkapkan penyebabnya ya Pak. Nah sekarang harapan Pak Didi nih terhadap pembelajaran Pak Didi itu seperti apa? Nah mengenai harapan ya Bu ya,
setiap orang pasti menginginkan harapan yang terbaik. Ya. Betul. Saya ingin harapan saya di kelas tersebut semuanya aktif semua tanpa ada yang berpikir negatif lah seperti itu, ada yang minder dan sebagainya seperti itu. Semuanya sama rata, semuanya aktif demi kita capai tujuan pembelajaran. Itu yang saya ingin. Artinya semua semangat, Semangat. antusias, tidak ada yang di pojok-pojok, tidak ada yang minder gitu ya Pak ya. Iya benar Bu, seperti itu yang saya inginkan. Nah, Pak Didi menginginkan ya pembelajaran tadi merata ya Pak ya. Nah, kira-kira nih jika diberi nilai ya Pak ya dari 1 sampai 10. Nah, pembelajaran diskusi kelompok yang sudah dilakukan Pak Didi selama ini berada pada level berapa nih? Kalau diasumsikan dengan angka 1 sampai dengan 10 ya Bu ya, kita asumsikan yang sudah saya jalani itu berada di angka 7 mungkin Bu ya. Memang ada sebagian tercapai karena ada juga yang bagian tidak tercapai, yang minder tadi. Seperti itu. Kalau 10 itu kita ibaratkan itu level ideal ya Pak. Ideal sekali, sangat ideal yang Kalau itu. kondisi 7 itu berarti gimana tuh? Cukup ya, udah baik. Udah baik tapi belum Memang belum. Pak Didi menginginkan harapan yang lebih tinggi. lagi. Iya. Bagus Pak Didi, semangatnya Iya. luar biasa Pak Betul. Didi itu. Nah, Pak Didi menyatakan bahwa diskusi kelompok sudah berada pada level 7 ya. Iya. tadi. Nah, kira-kira level berapa yang ingin dicapai Pak Didi untuk diskusi kelompok, untuk pembelajaran? Kalau Kalau keinginan saya Ibu ya, level yang diingin itu ya pastinya level yang 10 tadi. 10. Iya pastinya. Semua orang, semua guru pasti ingin seperti itu. Begitupun saya. Saya juga ingin 10. Nah, gini ya, Pak Didi tadi mengatakan mau level 10 ya. Iya. Tuh, bagus, saya salut dengan semangat Pak Didi ya. Nah, kira-kira nih apa cara untuk bisa mencapai level 10 menurut Pak Didi tadi? Menurut Pak Didi? Kalau menurut saya, Bu ya, karena dari yang pertama tadi yang dari segi sulit untuk menggabungkan. Nah, di sini saya berpikir bagaimana saya untuk ajak murid-murid saya untuk berkolaborasi dulu dengan cara menggunakan ice breaking. Ice breaking yang menggambarkan untuk murid-murid tersebut untuk bersatu tanpa ada yang melihat sesuatu. Seperti itu yang saya inginkan. Rencana Pak Didi ingin mengadakan Ice breaking di awal pembelajaran diskusi kelompok. Ya, di awal pembelajaran dulu. Oke. Nah, kira-kira nih apa lagi nih rencana-rencana Pak Didi yang lain untuk mencapai level 10 selain dari adanya mengadakan ice breaking tadi? Selain dari ice breaking, mungkin tahap keduanya mungkin Bu ya, saya akan membuat sebuah rencana untuk menyatukan antara atau mengelompokkan dalam satu kelompok anak yang kurang aktif dengan anak yang aktif, dengan seperti itu Bu ya. Ingin saya lakukan seperti itu. Mengelompokkan satu kelompok anak yang tidak aktif tadi ke anak yang aktif. Iya. Atau anak yang pemalu ya Pak, termasuk lah yang tidak aktif, pemalu lah, Iya. lah gitu ya Pak, ke anak yang aktif. Nah, selain itu, selain ice breaking, mengelompokkan siswa yang yang kurang aktif ke siswa yang aktif, apalagi yang akan dilakukan? Mungkin kalau memang dua cara itu belum cukup mungkin ya Bu ya, saya akan mencoba untuk melihat dari berdasarkan peminatnya, minat dari mungkin metode saya yang salah, mungkin seperti itu Bu ya, karena dia dari dasar minat anak kan berbeda-beda itu. Mungkin minat secara ini kan ada yang sukanya visual, ada yang audio, ada yang kinestetik seperti itu mungkin saya akan terapkan seperti itu. Menurut saya. Mencoba diferensiasi ya. Iya, diferensiasi. Iya. Oke. Nah, Pak Didi, tadi saya tangkap ada 3 nih rencana Pak Didi ya. Ada 3 rencana. Untuk mengatasi permasalahan diskusi kelompok pada pembelajaran Pak Didi ya. Yang pertama yaitu Pak Didi mencoba akan mengadakan ice breaking. Nah, terus yang kedua Pak Didi akan mencoba mengelompokkan siswa yang tidak aktif ke siswa yang aktif, begitu ya Pak, bergabung mereka Pak ya. Nah, terus yang ketiga Pak Didi mencoba untuk menggali minat belajar anak. Mungkin ada yang senang metode kinestetik
dia bekerja sendiri atau dengan apa visual atau begitu ya Pak ya. Oke. Nah, dari ketiga rencana yang sudah Pak Didi sampaikan ya Pak, kira-kira nih rencana yang mana nih yang paling mudah, yang paling sederhana, yang paling cepat yang Pak Didi lakukan dulu? Yang paling cepat dari ketiga rencana saya itu yang paling bisa kita laksanakan saat ini, yang mudah ya Bu ya, yang membuat ice breaking. Iya, karena ini tujuan pertama itu menyatukan dulu. Oke, iya, ice breaking ya Pak. Iya, ice breaking dulu. Oke, nah artinya Pak Didi mengambil dulu ya yang paling mudah dan paling cepat itu yaitu mencoba membuat ice breaking. Itu Pak ya rencana awal. Nah, kira-kira kapan nih Pak Didi akan memulainya? Memulai rencana Pak Didi tadi, apakah mulai besok atau lusa atau minggu depan? Untuk mulai rencana ini, kalau saya untuk besok mungkin jadwal untuk kelas itu tidak ada ya Bu ya. Kalau saya ada jadwal itu, mungkin lusa ya Bu ada jadwalnya di kelas tersebut. Ya seperti itu Bu. Lusa mungkin bisa coba diterapkan. Lusa ya Pak ya. Oke. Nah Pak Didi, Pak Didi tadi sudah menceritakan masalahnya, ya kan, di mana adanya ketidakseimbangan Pak ya di dalam diskusi kelompok Pak Didi, dan Pak Didi juga sudah mengungkapkan ya harapan-harapannya, di mana Pak Didi menginginkan semua siswa itu aktif di dalam pembelajaran Pak Didi ya, itu merata sehingga hasil dari pembelajaran Pak Didi itu memuaskan begitu. Dan Pak Didi juga menginginkan pembelajaran itu beradab di level 10 ya Pak Didi. Iya, benar. Dengan cara Pak Didi itu bisa mengadakan ice breaking, terus mencoba membuat pembelajaran diferensiasi ya Pak Didi, terus apalagi menggali minat siswa ya, terus mengelompokkan siswa yang tidak aktif ke siswa yang aktif begitu ya Pak Didi. Nah, kira-kira nih siapa nih orang yang bisa Pak Didi ajak kerjasama, maksud saya yang bisa menjaga komitmen Pak Didi? Kira-kira siapa nih? Apa yang akan dilakukan Pak Didi? Yang dilakukan untuk membantu saya ini Bu ya dalam mewujudkan komitmen saya. Betul. Nah, yang pertama itu rekan sejawat yang sudah berpengalaman, ya, berpengalaman baik itu di bidang ice breaking, ya, pengelompokan dan juga dalam bidang peminatan, ya seperti itu. Yang jelasnya saya akan mencoba, ya Bu ya, untuk mengajak teman yang sudah berpengalaman, teman sejawat sudah berpengalaman. Selain itu juga saya juga mencari referensi Bu, baik itu di internet, di YouTube dan sebagainya. Gitu. Bagus sekali ya Pak Didi. Artinya di sini sudah tergambar jelas ya Pak Didi, Pak Didi sudah bisa menemukan ide Pak Didi ya dari permasalahan Pak Didi tadi ya itu. Nah terus Pak Didi juga sudah berencana akan bekerja sama, berkolaborasi ya dengan rekan sejawat ya Pak Didi, sehingga bisa menjalankan rencana-rencana Pak Didi tadi. Dan yang waktu yang paling mudah yang paling dekat Pak Didi lakukan ini adalah mengadakan ice breaking ya Pak Didi, dengan cara Pak Didi berkolaborasi dengan rekan sejawat, begitu ya Pak Didi ya. Nah, oke Pak Didi, sekarang yang ingin saya tanyakan sama Pak Didi terakhir ya Pak Didi, apa perasaan Pak Didi setelah melakukan percakapan tadi? Perasaan saya senang Ibu ya, karena pertama tadi sudah membantu teman. Ya. Terus yang kedua saya menambah potensi saya. Yang ketiga yaitu saya itu sangat antusias dalam kegiatan ini, karena di sini dari sisi teman saya bisa membantu, dari segi layak kompetensi saya juga terbantu dengan potensi seperti ini, menambah potensi saya. Oke, alhamdulillah ya. Itu artinya Pak Didi sekarang sudah merasa lega ya Pak Didi. Iya. Dan Pak Didi juga sudah tahu apa yang harus dilakukan Pak Didi ya. Dan saya
sangat merasa senang juga di sini Pak Didi ya, karena bisa membantu Pak Didi menemukan ide-ide Pak Didi sehingga Pak Didi bisa terselesaikan masalahnya. Begitu ya Pak Didi Iya. ya. Oke. Saya juga terima kasih loh Bu pada Ibu ini sudah membantu saya. Iya. Sebelum saya tidak terpikirkan, jadi sudah oh ini ya. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Baiklah Pak Didi, saya rasa sudah cukup pertemuan kita hari ini ya Pak Didi. Iya. Dan saya pesan sama Pak Didi, saya minta lagi nih pertemuan kita di minggu depan ya Pak Didi, supaya saya bisa mendengar hasilnya, ceritanya ya Pak Didi. Iya Bu, Gitu. iya Bu. Terima kasih Bu. Nanti akan kita diskusikan kembali sih Bu. Oke, baik Pak Didi. Silakan Pak Didi ya kembali ke tempat, dan sekali lagi semangat ya Pak Didi. Iya Bu, tetap Pak Didi semangat. luar biasa semangat. Iya. Gitu. Terima kasih ya Pak Iya, Didi. sama-sama Bu. Iya. Mari Bu. Iya, terima kasih ya Pak Didi ya. Sama-sama Bu. Iya. Izin. Iya. Wah, keren sekali Bu Lia ya. Hangat sekali ya diskusi coachingnya pada hari ini. Iya, saya sangat senang melihat antara coach dan coachee tadi ya Bu ya. Ya, Oke. Ada beberapa pertanyaan nih Bu ya yang ingin saya sampaikan kepada Bu Lia nih. Iya. Ya. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi terlebih dahulu perjalanan coaching tadi. Ya Bu ya. Secara garis besar untuk alur Tirta pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya Bu. Ya. Di checklist saya semuanya sudah tercentang ya Bu ya. Dari mulai tujuan coaching sudah tampak di awal tadi ya Bu ya. Terus ada indikator dan permasalahan juga sudah tampak. Terus kemudian ya rencana aksinya juga sudah terlihat, dan yang terakhir tanggung jawabnya ya juga sudah tampak di sana. Alur Tirta semuanya sudah tercapai tadi ya Bu ya dalam proses coaching yang Ibu lakukan antara Ibu dan Pak Didi sebagai coach tadi ya. Kemudian yang kedua Bu, tadi di awal Ibu Lia mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot ya. Iya, betul. Iya. Tadi sudah tampak sekali ya Bu ya. Iya. Bahwa Bu Lia sudah mengeluarkan pertanyaan yang berbobot yang dapat memberikan solusi ya Bu ya, dapat memancing solusi ataupun memunculkan potensi dari diri coach Ibu, dari Pak Didi tadi ya, terus menyelesaikan permasalahannya. Nah, pertanyaan pertama nih ya, pertanyaan pertama untuk Ibu Lia, setelah melakukan coaching Bu ya Bu ya, apa indikator ketercapaian dan dari tujuan pengembangan kompetensi pada Bu Lia tadi? Oh iya Bu, di mana tadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ya Bu, mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah itu tadi saya merasa dengan mengajukan pertanyaan berbobot saya bisa menggali ide-ide dari coach saya, sehingga memunculkan coach saya bisa memunculkan apa sih langkah-langkah yang harus ia lakukan, begitu tadi Bu. Untuk menyelesaikan permasalahannya ya Bu ya, betul, Bu. dengan tahap-tahap yang harus dilakukan terlebih Iya, dahulu. iya. Dan itu tadi dari coach sendiri, saya hanya memberikan pertanyaan berbobot dari dia sendiri yang saya menuntun, saya menggali, menuntun, dan dia yang akhirnya timbul ide dari Pak Didi tadi. Sudah terlihat Ibu, sudah tampak dengan jelas ya. Nah, Bu Lia, tadi kan sudah melaksanakan coaching nih. Iya. Ya, bagaimana perasaannya menjadi coach? Dan tadi juga sudah mencoba mengembangkan potensinya sebagai coach dalam pengembangan pertanyaan yang berbobot. Iya. Ya, bagaimana perasaan? Perasaan saya tadi Bu, saya merasa saya begitu saya begitu antusias, saya begitu semangat ya Bu, untuk membantu coach saya tadi. Karena saya juga merasakan bagaimana kalau saya di posisi coach saya,
terus saya mencoba beri pertanyaan-pertanyaan yang memancing ide-ide dari coach saya tadi. Terlihat ya Bu ya, karena antara coach dan coachee tadi terlihat tampak hangat sekali ya Bu ya percakapannya. Ya. Nah, untuk coaching yang akan datang nih Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman pada coaching hari ini Bu? Berdasarkan pengalaman coaching hari ini ya Bu, maka kompetensi yang akan saya kembangkan itu saya pengen lebih bisa mengeksplor lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga ya seperti saya katakan akhirnya saya bisa lebih mengeksplor lagi, menggali lebih dalam lagi ide-ide dari coach saya nantinya. Bagus ya Bu ya, sangat keren sekali. Terima kasih ya Bu ya atas aktivitas yang kita lakukan hari ini. Mungkin waktunya ini Bu ya sudah cukup kayaknya ya Bu ya. Nah, terima kasih atas latihan coaching pada hari ini. Saya ucapkan selamat buat Bu Lia, Pak Didi tadi juga sampaikan salam saya kepada beliau ya Bu ya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.